lagi ada di Brastagi, Kabupaten Karo. Betul Nah, sekali. tahu nggak, Ai? Apa tuh? Meskipun sempat diguncang oleh erupsi Gunung Sinabung, Heeh. tapi di Kabupaten Karo ini masih menjadi tempat wisata wajib dikunjungi oleh teman jalan. Benar Gitu. sekali. Nah, ini sebenarnya nggak lepas dari upaya pemerintah dalam membangun fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sini. Salah satunya adalah membangun hunian sementara untuk para korban erupsi Gunung Sinabung. Itu nanti kita akan kunjungi. Baik, tapi Kak, sebelum ke sana aku mau ngajak Kakak ke suatu tempat yang keren juga. Namanya Bendung Sei Padang. Keren nih. Penasaran nggak? Penasaran nih. Penasaran ya? Udah langsung aja jalan-jalan. Let's go. Wah, ini dia nih Kak Bima yang aku bilangin, ada Bendung Sei Padang yang luas, bagus. Oh, jadi bendungan ini dibuat Banyak. oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Benar sekali, manfaatnya banyak sekali. Dan kita juga bisa Oke. foto-foto. Foto-foto, Iya. berenang, Enggak, kayak gitu, arung Enggak. jeram. Kalau berenang kayaknya dalam deh, kurang cocok. Cobain aja dulu. Enggak, Panas. enggak. Udah mendingan kita jalan-jalan aja gimana? Jalan-jalan! Let's go. Bendung Sei Padang terletak di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bendung ini merupakan jenis tipe bendung gerak yang dibangun sejak 2014 hingga 2017. Bendung Sei Padang memiliki lebar 70 meter, lengkap dengan 9 pintu air berukuran 6 meter dan tinggi 3,2 meter. Pintu ini dapat dibuka dan ditutup untuk menyesuaikan debit air. Bendung Sei Padang yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II ini mempunyai tujuan untuk menjamin suplai air irigasi secara berkelanjutan bagi 3 daerah, yaitu Payalombang, Langau, dan Bajayu. Keberadaan Bendung Sei Padang diharapkan dapat meningkatkan luas areal tanam padi dan intensitas tanam pada 3 daerah tersebut. Sejak beroperasi, Bendung Sei Padang mampu meningkatkan intensitas tanam di Lombang, yang semula 1 menjadi 2 kali musim tanam. Selain dari sisi irigasi, pembangunan Bendung Sei Padang juga memperhatikan muatan budaya lokal. Hal ini terlihat dari bentuk gapura dan rumah jaga bergaya Melayu. Wih, di mana nih Kak? Kakak ngajak aku mana Tadi sih? katanya bingung bedanya bendung sama bendungan apa. Makanya kita kesini, kita nanya sama yang ahlinya. Oke, Sama ahlinya. kita tanya yang ahlinya. Mari kita tanya. Mari. Halo Pak Roy. Bapak Bima, Pak. Nah, teman jalan kita bersama dengan Bapak Roy sebagai Iya. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Benar nggak, Pak? Bener ya Pak? Betul. Oh, bendung sama bendungan emang apa bedanya sih Pak? Bendung itu ada fungsi menaikkan muka air. Kalau bendungan fungsinya menyimpan air. Menyimpan air, berarti yang tadi bendung ya? Oh iya, bendung itu manfaatnya untuk apa Pak? Ya, bendung Sungai Padang itu fungsinya untuk mengalirkan air ke 3 daerah irigasi di sana, yaitu daerah irigasi Payalombang, terus Langau, dan daerah irigasi Bajayu. Selain itu juga untuk pengendalian banjir. Begitu air naik langsung pintu dibuka dan air akan lolos gitu. Tapi ngomong-ngomong, Pak, itu Bendung Sei Padang itu udah diresmikan belum sih? Belum, masih proses penyelesaian landscapingnya. Kita harapkan akhir tahun ini akan kita selesaikan. Dan selesainya pun Bendung Sei Padang perlu dilanjutkan lagi dengan penyelesaian jaringannya. Ya, kalau begitu kita doakan semoga pembangunannya lancar dan juga manfaatnya baik juga untuk masyarakat sekitarnya. Iya, keren-keren. Ya udah, mendingan kita jalan-jalan lagi aja. Jalan-jalan. Let's go! Mumpung masih di tebing tinggi, kita cobain kuliner khasnya yuk, lemang. Kak, di sini banyak banget lemangnya, Kak. Yang mana sih? Nah, jadi kalau di tebing tinggi itu emang banyak lemangnya. Iya, Tapi yang mantap kali katanya. Yang enak tenan. Cuman ini nih, lemang batok. Halo, Ibu. Waduh. Halo, Bu. Ini lemang yang asli ya, Bu, lemang batok ya? Lemang batok. Coba. Oh. Lemangnya Cobain.
Lemang Batok. Enak, Bu. Enak. Bikinnya di sini juga? Nah, kalau pembakarnya dulu. Oh, di rumah. yaudah. Boleh ngeliat, Bu? Di rumah. Tahu nanti kita ke rumah. Ayo, Kita lanjut ya, lihat gimana sih lemang Cara batok bikinnya. dibikinnya. Jalan-jalan. let's go. Wih, ini diapain nih, Bu? Ini namanya ngalas bambu. Ngalas bambu. Kak Bima cobain dong, bikin dong. Nah, cobain boleh. Coba lah, coba. Oh, ini proses akhirnya ya, Bu ya? Diapain sih, Bu, ini, Bu? Ini dibakar terakhirnya. Heeh. Kira-kira setengah jam lagi lah Setengah masaknya. jam ya? Setelah selesai dibakar, bambu akan diangkat dan dibelah untuk mengeluarkan lemangnya teman jalan. Dan lemang pun siap untuk disantap. Menjujua, hai Brita, apa kabar? Dalam bahasa? Karo. Oke. Nah, ini dia nih, Huntara atau hunian sementara yang aku bilang tadi, Ai. Oke. Jadi tempat ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memfasilitasi korban erupsi Gunung Sinabung. Wah, fasilitasnya Gitu. bagus banget ya. Maksudnya ini beneran bentuk rumah dan kayak udah nyaman gitu loh. Iya, makanya kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi, kita jalan-jalan sambil lihat-lihat aja. Yuk, Kayaknya boleh nih kesini nih. kita tanya-tanya. Iya, yuk. Oke. Yuk jalan-jalan, let's go. Let's go. Halo Bu. Selamat siang, Ibu. Namanya siapa? Halo, Hai, Bima. Bu Pepi, halo. Bima dari Kompas TV. Ibu. Stevi. Pada saat kemarin ada bencana, Ibu tinggal di mana? Di posko. Di posko. Di Siroga. Oh, dekat dari sini atau? Ya GPDI gereja inilah. Oh, di gereja ini. Ya udah, iya. Itu bareng-barang semuanya itu, Bu. Iya. Dalam satu ruangan gitu ya. Sekarang pindah ke sini sudah berapa lama? 7 bulan minggu di sini. 7 bulan ya, sekitar 7 bulan ya. Gimana lebih Lebih nyaman seperti apa di kah sini? atau gimana? Ya, lebih nyaman lah di sini. Iya ya. Di sana kan banyak penyakit Iya ya. lansia campuran di sana kan. Kalau di sini lebih privasi juga Iya, ya. anak-anak pun lebih sehat di sini. ada listrik, air semua udah enak di sini mungkin ya. Iyalah. Baiklah kalau begitu kita mau keliling-keliling dulu. Keliling dulu, Ibu. Dadah. Jalan lagi ya. Dadah. Dadah. Hunian sementara ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tempat tinggal sementara bagi korban erupsi Gunung Sinabung. Hunian sementara ini terdiri dari 348 rumah yang terletak di Ndokum Siroga dan Kecamatan Tiganderket. Rumah sementara ini memiliki lahan seluas 5 hektar yang tersebar di 4 titik. Dengan rincian, 3 titik lokasi berada di Ndokum Siroga dan 1 titik berada di Tiganderket. 348 rumah tersebut dibangun dengan metode RISA yang merupakan singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat.
Rumah dengan metode Risa ini memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tahan gempa. Rumah-rumah ini sudah dilengkapi dengan kamar dan dapur untuk membuat pengungsi merasa lebih nyaman. Selain itu, hunian sementara di kedua wilayah ini juga sudah memiliki fasilitas seperti kamar mandi umum dan akses jalan. Dengan adanya hunian sementara, pengungsi tidak lagi terpaksa harus tidur dalam keadaan berdesakan seperti saat berada di posko. Hunian sementara ini menjadi tempat bagi pengungsi yang dievakuasi sementara maupun yang akan direlokasi secara tetap sebelum menempati hunian tetap di Siosa. Kak, keren banget. Tada, keren ya. Iya. Ini namanya Resto Cafe Jabu nama. Jabu. Emang kita mau makan apa sih di Jabu? Ada kopi, masakan yang Western, Jepang, Nusantara, dan yang pengen kita coba adalah masakan karonya. Nah, itu dia harus dicoba. Yoi. Ayo jalan-jalan. Let's go. Ini. Nah, Bang Nando nih, kenalin nih, yang punya. Oh, yang punya. Halo, Bang Nando. Apa kabar? Silakan duduk, Bang Nando. Dulu Bang, sekalian kita ngobrol dulu. Duduk. Tentang menunya. Anggap aja rumah sendiri, Bang. Bang Nando, ini asik banget nih Jabu nih. Menu yang paling enak di sini apa nih? Karonya. Apa nih Yang makanan karo. Makanan karo. Makanan karo. Nih aku jelasin nih. Ini salah satu signature dish kita juga di sini. Sate 1 meter sama steamboat juga. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Kalau ini apa nih? Kalau itu steamboat itu ini juga ada 2 kaldu, yang satunya kaldunya itu khas karo juga. Namanya kita sebut tuh kaldu khas karo. Dia itu rasanya tuh asam pedas. Nah, ada satu lagi nih makanan khas karo juga. Apa di sini. tuh? Apa lagi? Nah, namanya cipera. Oh, cipera. Cipera itu kita Apa tuh? itu memang benar-benar makanan khas karo. Biasanya kalau di sini kalau di perayaan-perayaan hari besar itu pasti ada makanan itu. Dari tepung jagung. Nah, itu pun rasanya kayak kalau kita bilang sini kayak karinya orang Karo lah. Kopinya dong. Kopinya, kopi. Khas sini. Nah, di sini kita manual brew-nya, kita pakai kopinya itu kita nggak single origin, kita pakai single step namanya. Jadi kita ambil dari desa-desa semua. Oh, oke. Kalau gitu, tadi kopinya ya Yang paling recommended di sini adalah V60. V60. V60, berarti V60. Oh, itu. Nah, sama satu lagi nih ada Apa lagi itu? lemongrass leciti sama yang satu lagi. Saya itu. Baik. Ini itu, oke. Ya. Makan yang tadi ya. Ya, boleh. Baiklah. Saya order dulu ya. Ya, siap. Oke. Terima Terima kasih kasih. Mas Nando. Bang Nando. Mas, Bang. Bang. Ya. Ya sabar nih. Nggak sabar. Jadi tunggu aja ya. Jalan-jalan. Wow. Silakan Mas. Sini Mas. Wah ini sih semeter sih. Hai. Sini. Hai. Sini Mas Dimas. Oke, kita masukin ya. Bisa nggak masaknya? Bisa dong, ada daging ayam. Colo-colo. Peri-peri. Lemongrass. Tadakimasu. Ha. Kak, cobain yang khas Karo dong, Kak. Oke.
Masih di jalan-jalan. Tenaga kita selama di Tanah Karo emang gak habis-habis teman jalan. Karena kita bisa tidur nyenyak di hotel yang nyaman banget. Selama berada di Karo, kita menginap di Grand Mutiara Hotel Brastagi. Di hotel ini kami sengaja memilih kamar tipe deluxe yang menghadap langsung ke kolam renang dan taman yang luas dan asri. Selain pemandangan yang juara, kamar di sini ternyata juga luas banget loh teman jalan. Saking luasnya, masih ada space tempat duduk dan meja rias yang tertata dengan apik. Ditambah lagi ada balkon di masing-masing kamar. Dahsyat! Tempat tidurnya juga sama, luas. Udah gitu, empuk dan nyaman banget. Pantas aja kita nyenyak tidurnya. Di sini juga ada berbagai fasilitas-fasilitas untuk membuat kamu semakin nyaman berada di hotel. Salah satunya, restoran yang siap sedia membuat perutmu kenyang, serta lobi yang luas dan mewah. Wah, dijamin puas banget deh kalau teman jalan nginep di Grand Mutiara Hotel Brastagi ini. Itu loh patungnya begitu. Oke, hai teman jalan. Hai. Kita sudah ada di Pariban. pemandian air panas Ya, di Kampung Lau Sidebu-debu Brastagi. Kenapa kita memilih di sini? Karena pemandangannya kece. Kece. Tuh di belakang ada Gunung Sibayak. Keren banget. Dan Oke, jalan-jalan. let's go. Mau yang mana nih kak? Malamnya banyak. Yang manis yang manis. Yang manis gak ada ini. Cobain dulu, cobain. Lerang. Mana ada yang manis? Sini aja ya kak. Ya udah ini. Gimana? Relax banget di sini kak. Ya, Mantap otot jadi banget. lemes ya. Iya. Kemarin kan kita udah naik-naik tuh, udah jalan-jalan capek. Sekarang dipijit Saatnya- pakai air. Iya. Otot relax, Pemandangan mana juga bagus, aduh bahagia di Brastagi. Kak, pindah yuk cari kolam yang lain. Ayo, boleh? Yuk. Mana? Mana kali? Oke. 1, 2, 3. Wow. Wah, yang di sini sih lebih panas. Kehangatan kolam Pariban sekaligus menutup perjalanan kita di Tanah Karo teman jalan. Jangan lupa untuk tonton terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu jam 10.30 hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!